Ya, kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli, masih seputar tema pembahasan kita bersama BPOM Medan ya dengan Bapak Fajar Siddiq ya selaku PLT Kepala BPOM Medan. Nah, tadi sebelum jeda saya tadi sedikit ada pancing ya Pak ya Iya, soal Kratom memang situasinya sekarang ini sedang pro dan kontra. iya, Tapi untuk menghindari supaya jangan ada lagi pro dan kontra di iya, beberapa pihak, mungkin belum saat kita bahas ya Pak ya iya, soal Kratom ini. Nanti kita menunggu dulu keputusan dari pusat mungkin seperti apa, sudah ada kelanjutannya baru nanti kita bisa sama-sama bincang iya, khusus Pak ya iya, soal Kratom. Nah, kali ini soal vape ya Pak ya, atau sebagian juga ada yang menyebutnya vape iya, begitu. Ini juga menjadi apa ya, tren di tengah-tengah masyarakat khususnya anak muda, namun banyak yang belum tahu sebenarnya vape ini berbahaya atau tidak. Karena di Amerika saja Pak, ini sedang hangat permasalahan vape ini karena mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. mhm, Nah, dari BPOM sendiri sudah ada peninjauankah atau apa nih yang bisa diedukasi ke masyarakat terkait vape ini Pak? iya. Terima kasih Pak Abrar. Jadi memang namanya merokok itu mengganggu kesehatan, ya, mengganggu kesehatan. Baik itu rokok yang berasal dari tembakau maupun yang rokok elektrik atau vape ya kalau istilah banyak vape. Karena memang di rokok vape ini juga mengandung nikotin, yang mengandung dietilen glikol, mengandung formaldehid, senyawa-senyawa kimia yang memang eh, bisa membahayakan kesehatan pasti. Ya, karena juga dia kan proses merokoknya itu kan memang dia diuapkan, uapnya itu dihisap gitu ya. Nah, jadi memang yang diharapkan kan sebenarnya di rokok itu kan nikotinnya yang membuat kita lebih lebih tenang karena seperti itu di rokok juga ada nikotin. Tetapi dari sisi zat-zat kimia tadi itu yang terkandung di dalam vape tadi itu juga bisa mengganggu kesehatan. Memang seperti apa yang disampaikan Pak Abrar tadi, sudah ada penelitian terkait dengan yang ada di Amerika yang memang ada yang sampai meninggal dunia ya kasusnya seperti itu. Jadi memang Badan POM sendiri yang dalam hal ini belum ada kebijakan pemerintah untuk Badan POM mengawal vape tadi. Nah, jadi kita masih mengawal rokok yang dari tembakau. Jadi kita berharap juga kepada masyarakat yang memang perokok ya memang sebenarnya sebaiknya jangan merokok Jangan gitu ya. merokok. Ya, Iya, ya. betul. Jadi memang belum ada lah yang menyatakan eh, rokok elektrik atau vape lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau gitu ya. Dari satu sisi memang sama-sama lah gitu ya, sama-sama memang namanya merokok. Nikotin, zat kimia yang ada di dalam kandungannya itu masing-masing juga ada masalah gitu di situ. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan itu. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak sebutkan kapasitas BPOM sendiri sebenarnya memang kalau masalah rokok ini yang ditinjau, yang diawasi adalah yang ada kaitannya dengan tembakau. Ya. Berarti vape ini sama sekali tidak ada kandungan tembakau, zat ataupun bagaimana begitu? Ya, kebijakan pemerintah sekarang ini belum ada. Jadi dari Badan POM belum diberi tugas ya. Kan kita kan mengawal tugas untuk mengawal rokok elektrik ini gitu ya. Yang ada Badan POM mengawal rokok tembakau kebijakannya. Gitu. Artinya kira-kira siapa yang punya kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap produk vape ini? Sekarang ini kan tata niaganya yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Dan ya, tata niaganya itu seperti itu. Jadi memang langsung dari Kementerian Perdagangan begitu ya. Iya. Sampai apakah kemungkinan ke depan akan ada akan diberikan wewenang kepada BPOM untuk melakukan pengawasan? Kemungkinan saja ya. Mungkin saja ada mungkin dari Kementerian Kesehatan itu kan pembahasan di pusat ya. Yang ini kan PIP ini kan 5 tahun terakhir ini ya, nggak salah.
mulai ada di Indonesia gitu ya. Jadi kebijakannya masih tata niaganya, Bang, yang masih diatur oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Jadi memang sebatas sejauh ini memang belum ada dari BPOM sendiri punya kapasitas untuk bisa melakukan pengawasan terhadap PEP, kemudian juga tidak bisa melakukan penelitian langsung terhadap produk tersebut gitu ya Pak ya. Selama memang belum ada wewenang yang diberikan gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang sedang hangat juga saat ini masalah kandungan ataupun NDMA yang terkandung pada ranitidin. Ini kalau boleh tahu ranitidin ini produk obat apa sebelumnya nih Pak? Ya, ranitidin ini digunakan untuk obat tukak lambung. Misalnya, ya ini karena sekresi asam lambung yang berlebihan. Sekresi asam lambung itu asam lambung, cairan asam lambung yang di lambung kita itu keluar berlebihan, gitu. Sehingga bisa merusak mukosa lambung kita. Nah, jadi obat ranitidin ini digunakan untuk mengurangi sekresi tadi, atau menghentikan sama sekali sekresinya, sehingga tidak tukak lambung itu bisa diatasi gitu. Ranitidin ini. Bentuknya seperti apa Pak produknya? Ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang injeksi. Jadi kalau yang injeksi itu untuk tindakan yang cepat kan langsung diinjeksi. Biasanya kalau sudah terjadi tukak lambung yang memang sangat mengkhawatirkan, dia menggunakan sediaan injeksi. Tapi kalau yang belum itu biasanya menggunakan tablet. Oke. Sudah berapa lama Pak ini beredar di tengah-tengah masyarakat? Oh, sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Namun kemudian baru dapat hasil dari penelitian BPOM sendiri bahwa mengandung NDMA. Ya. Kenapa baru sekarang maksudnya Pak BPOM melakukan penelitian dan baru memberikan hasil? Ya, sebenarnya informasi terkait dengan cemaran nitrosodimethylamine atau NDMA singkatannya itu mula-mula dari FDA, dari Badan POM-nya Amerika. Kemudian EMA ya, Europe Administration Medicine ya. Medicine Administration berarti Badan POM-nya Eropa. Itu meneliti, ternyata ditemukan cemaran NDMA tadi. Dan menurut penelitian, cemaran NDMA ini kalau dia mempunyai kadarnya itu 96 nanogram ya. Jadi kan gram, mikrogram, ini nanonya lagi gitu ya, lebih kecil lagi, konsentrasi lebih kecil lagi, dan digunakan terus-menerus bisa memicu kanker. Tadi Bapak sebutkan FDA ya, yang awalnya menemukan temuan ini. Jadi maksudnya ranitidin ini sendiri sebelumnya produksi dari mana nih Pak? Banyak negara bisa memproduksi. Banyak negara bisa, berarti banyak negara bisa produksi. Namun awalnya melakukan penelitian adalah FDA, kemudian baru disosialisasikan sampailah ke Indonesia. Begitu? Ya. Jadi tanggal 13 September itu ada rilis dari FDA dan EMA. Kita tanggal 17 sudah melakukan penelitian dan menginstruksikan kepada seluruh tenaga medis di Indonesia agar berhati-hati menggunakan ranitidin. Kalau bisa jangan digunakan dulu gitu. Sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi sudah warning dulu. Jadi Badan POM itu kan punya prinsip kehati-hatian. Ya. Jadi obat yang ranitidin tadi itu kan ya selama ini tidak ditemukan. Belum adalah penelitian yang memang menemukan itu. Ternyata setelah diteliti sekian lama beredar, ya biasanya mungkin ada kan itu obat itu ada namanya MESO, monitoring efek samping obat. Dari data-data monitoring efek samping obat itulah teman-teman di badan POM-nya dunia ini melakukan itu kan. Dan ini kan seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ada informasi gitu, ada efek samping obat. Mungkin ada, kalau mengkonsumsi ini ternyata ada data memicu kanker, apa penyebabnya gitu. Ternyata diteliti, ternyata cemaran yang ada di ranitidin tadi yang memang ditemukan di
isodimetilamin. Oke. Nama kimianya. Nama kimianya ya. Iya. Nah, setelah dari FDA, kemudian ada himbauan untuk disampaikan kepada seluruh BPOM di dunia, gitu, Iya, begitu iya. ya Pak, tentang larangan untuk menghimbau menggunakan ranitidin ini. Ranitidin. Nah, dari BPOM Indonesia sendiri, Ya. ada sudah melakukan secara langsung setelah itu. Ya, kita langsung melakukan penelitian. Mula-mula yang kita teliti itu injeksi. Injeksi itu kan kita teliti injeksi beberapa di industri farmasi injeksinya, dan ternyata memang mengandung kadar endemiknya melebihi ambang batas yang diizinkan. Nah, langsung diinstruksikan kepada industri farmasinya menghentikan, kemudian dia berkewajiban melalui distributornya menarik produk itu. Kemudian kita menyurati seluruh tenaga kesehatan seluruh Indonesia Oke. untuk menyetop produk-produk itu. Oke, tadi disebutkan di batas Ambang batas. di ambang batas begitu ya penggunaan zat tersebut pada ranitidin. Nanti kita akan bahas Pak, kira-kira sebenarnya berapa sih standarnya, dan kalau misalkan dikonsumsi dengan sesuai dosis atau sesuai standar, apakah tidak berbahaya begitu? Setelah jeda, sahabat muslim, jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli.